saya, tapi dia ngajar saya gini. Eko Enyim itu mempunyai energi yang positif. Dia akan mengusir semua hantu-hantu. Oh yo, saya begitu dengar langsung tertarik banget ini. Nah, wah, jadi zaman itu saya nggak ngerti apanya rendam kaki, apanya bantal dan kasur Saya nggak tahu. Niat saya tuh cuma mau ngusir hantu. Dan saya percaya kalau energi kita benar, positif, dan barang ini dengan niat baik membuatnya kita tidur di atas itu pasti akan lebih bagus energi kita. Itu aja saya pada 15 tahun 16 tahun yang lalu tuh kan mana ada kayak sekarang tuh wah bantal bagus, kasur begini bagus. Jadi saya ada apa aja, yang penting saya baring di situ, tidur di situ. Jadi betah di kebun gitu loh. Nah, buktinya bagus nggak bagus sampai hari ini ya masih sehat. Padahal saya banyak problem. Tapi yang satu lagi, kita kan sering bilang kalau di kelas tani itu Bang Ranto sekarang berubah jadi bersih, jadi kayak terang. Tapi Dek, kamu terasa nggak? Kamu sendiri berubah juga loh. Berubah, terasa, Berubah terasa kan, banget. terang kan. Ayo, siapa yang bilang Bu Dorita tambah cantik? Silakan chat di chatroom. Ntar dapat apa nih? Karena kayaknya kita ketemu teman pun teman yang baik-baik, orang pun orang yang baik-baik, sampai di mana kita mempunyai modal gitu. Biarpun bukan uang ya, tapi modal yang lain yang orang melihat kita jadi senang gitu. Ya kan? Bahagia. Yaitu rendam kaki. Mengenai rendam kaki, sebenarnya saya orang Chinese, tapi saya nggak waktu itu saya nggak pelajari tentang budaya orang Cina, kehidupan orang Cina ya. Sampai saya pertama kali detok. Seumur hidup itu pertama kali detok 9 hari di rumah dokter Joan. Sampai hari ketiga, saya benar-benar stres. Waktu itu bekas tabrakan kepala saya ini dari sini nih sebelah ini sakitnya sampai menggigit. Saya terasa itu kayak sakitnya nggak bisa diatasi lagi. Jadi saya cuman rasanya saya mau pulang atau saya mau akupuntur atau saya mau pakai suntian obat anti sakit apa bisa heroin pun hantam aja lah gitu loh. Sakit kali. Kayak kepalanya itu langsung nyonyotan ya. Terasa besarnya itu nyunyutannya itu sampai sebelah kepala gitu loh. Betul-betul jangan Hmm. nyerah. Dia tuh mau emosi lagi. Habis itu kata kakaknya dokter Jan si Minggi ya, aduh kamu hari ini kenapa gitu ya. Jangan dekat sama saya sampai gitu. Jangan dekat sama saya nanti ku lempar ku pukul kamu gitu. Saking sakitnya nggak bisa diganggu. Duh, beneran kamu? Iya, aku bilang aku nggak bisa atasi lagi. Kayak masuk setan rasanya gitu loh. Udah mau ku Hmm. hancurin rumah ini gitu loh. Aduh, tapi kita harus tekan ya, jangan sampai terjadi gitu kan. Namanya kita jauh-jauh pergi belajar detok gitu. Kok, aduh gimana ya emosinya tuh sampai, aduh. Jadi dia bilang sekarang gini, saya kasih obat apa essential oil di tetes. Mana ada tetes gini bisa stop, saya bilang ngeyel. Udah kamu jangan gitu, dia bilang. Tek, tek, tek. Oh rupanya satu, dua, tiga. Ini tiga titik adalah tempat yang paling sakit. Titik yang paling sakit. Sampai pernah dengar kalau orang yang kepalanya sakit, sakit sampai atau orang yang gila, yang tiga titik ini Dipijit. dimatiin sarafnya, Oh. biar dia nggak kumat lagi. Jadi Hmm. begitu cerita dia gitu, aduh jangan sampai begitulah uratnya kok dimatiin gitu ya. Nah habis itu katanya, ayolah hari ini kita belajar rendam kaki. Aduh nggak ngeh banget lah aku bilang. Saya udah sakit begini kok suruh rendam kaki main air. Maunya ke rumah sakit atau tidur gitu loh, jangan diganggu aja gitu ya. Namanya semua orang sakit sukanya saya jangan diganggu, saya mau tidur, betul nggak? Istirahat. Iya, Iya, betul, Kak. saya mau tidur, jangan diganggu. Makan pun saya nggak, minum pun nggak. Jadi saya biarin aja gitu. Sampai udah terkapar, baru masuk ke rumah sakit. Dulu saya begitu juga, Dek. Tahu-tahu disuruh rendam kaki. Waktu itu saya benar-benar udah nggak sabar rendam kaki. Apaan sih?
nggak pandai tuh Nyambung. sembarangan aja kan gitu ya. Ya, ya kali loh kok. Kan sakitnya bukan kaki, kepala gitu loh. Ngapain ada hubungan sama ujung kaki gitu ya. Jadi muka saya tuh udah kayak apa enggak tahu lah. Pokoknya mosom bener udah marah bener. Jadi mereka ketawa dia bilang hari ketiga waktu detok memang agak susah, paling susah hari keempat kamu bagi bakar rasa lepas dan bahagia gitu loh. Karena selama ini penyakit dan setan dan tidak bagus semuanya mengumpal di hari itu, pus mau keluar. Dia bilang. Ya udahlah, jangan banyak ngomong lah, coba aja lah gitu. Yang penting diatasi lah sakit kepalanya. Begitu yang tadi pagi saya share ya video yang Pak D itu, saya Oh rendam ya. kaki. Saya nggak terasa apa-apa sih rendam kaki, ya udahlah rendam lah. Yang penting saya kasih sendiri itu kesempatan sekali ini aja gitu. Kalau nggak kurang awas kamu. Udah jauh-jauh beli tiket pesawat, bayar paket mahal yang minta ampun. Sudah itu kalau nggak kurang awas kalau saya pikirnya gitu ya. Mending aku pura-pura pingsan di sini kalian yang ngobatin gitu loh. Udah sampai mau nuntut. Nah, rendam kaki. Pertama rendam kaki udah 10 menit. Nggak ada rasa apa-apa. Sudah itu disuruh senam. Senam yang tadi itu, yang video pada itu, Utaisan Papukong. Jadi Utaisan itu adalah suatu wihara dan suatu gunung yang di China. Banyak situ yang menjadi betapa, yang menjadi orang pintar gitu loh. Nah, dia itu di sana seorang tukang masak di dapur. Dia malam begitu rendam kaki dan anu kepala, muka dan sebagainya. Sampai kenapa ada buku itu dan turun temurun mengikuti jejaknya itu ya? Karena dimasuk ke eh, apa buku pengobatan gitu loh. Setelah berapa bulan kemudian yang rambut yang uban itu menjadi hitam semua dan mukanya cerah banget. Nah, waktu itu saat itu saya pelajari apalah pokoknya kayak orang gila lah. Gini 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 gini. Waduh, bahunya tuh sakitnya minta ampun. Benar-benar mau berhenti. Sampai udah sakit kepala, udah kurang, tapi benar kurang loh. Kurang, tapi kok tangan pula sakit gitu. Aduh, mengerjain orang, saya pikir gitu kan. Tapi terasa Minda. kepalanya itu kok bisa hilang sakitnya itu memang hebat kali. Saya terharu gitu. Kok bisa ya dengan tangan saya sendiri. Tapi ini kok sakit kali berdua belah tangan. Jadi kata kakaknya dokter Johan, kamu harus nahan sakit. Waktu dia sakit, pengkapuran di tulang kita itu dia akan lepas. Jadi kapurnya kemana? Kapurnya kemana? Nah itu kamu nanti habis rendam kaki minum air yang hangat supaya kapur-kapur itu akan terbuang lewat urin, lewat keringat, lewat BAB, lewat tai hidung, tai telinga, tai mata, tai gigi semuanya dia akan buang ke setiap arah gitu. Kamu harus nahan sakit. Aduh nggak bisa deh 50 kali satu satu gerakan. Ya udahlah kamu nih dibilang deh. 20 lah. Enggak lah 30 aja lah. Tawar menawar. Jadi hari pertama tuh saya mampunya 30. Itu pun nggak tuntas. Karena gosok kaki itu 500 kan jadi 1000. Kok kamu rewel kali dibilang semua tahap ini kamu jalankan itu cuma 20 menit loh. Jadi 20 menit udah bisa selesai semua 8 trip terapi ini. Nah, malah malam tidur enak banget. Besok saya bikin air panas sendiri, saya rendam kaki sendiri, nggak dipanggil lagi. Bayangkan. Karena kita merasakan memang bagus banget gitu loh. Nah, setelah itu sifat saya begini, kalau saya percaya banget. Saya rutin pulang sampai ke Batam, saya rutin paling tidak tuh 2 malam sekali ataupun setiap malam. Lalu saya pelajari apa namanya rendam kaki ya dengan pengobatan Chinese gitu loh. Nah, jadi orang Cina di China kalau musim dingin mereka sering rendam kaki supaya luar tuh dingin atau musim salju di dalam tubuh kita ada yang dingin itu menjadikan penyakit. Contohnya sering minum es batu, sering tiup AC, sering angin malam, sering mandi malam. Nah, itu di paru-paru kita, jantung kita dan semua ada cairan. Kita harus keluarin.
Nah, jadi kalau luar dingin, kita harus lewat telapak kaki kita, rendam kaki, dan itu Ya. adalah jantung kedua kita. Dari situ keluarin yang tubuh di dalam tubuh yang mengakibatkan penyakit. Kalau sing saya katanya Han itu dingin ya. Nah, itu Mm-mm. dia. Jadi kita tidak gampang umpamanya batuk lah nggak karuan nggak sembuh. Batuk itu bukan penyakit. Batuk itu cuman kasih tahu paru-paru kamu tuh dingin. Apalagi Oh. air ludahnya sering putih berbusa lengket. Nah itu kamu Mm-mm. super dingin. Hari panas-panas suka minum apa? Es batu. Mm-mm. Malam suka apa? AC buka kuat-kuat. Nah itu dia Ya. numpuk di paru-paru kita, di ginjal kita. Jadi nggak sehat kita. Jadi Mm-mm. terapi kaki ini ada bagusnya. Ya. Dan jangan salah tangkapin. Jangan salah tangkapan ya. Saya kadang di grup tuh mau marah nggak jadi juga. Rendam kaki bisa sembuhkan kanker. Apaan sih? Kita ngomong ya dek kan, kita nggak sampai sejauh gitu loh. Kalau Mm. orang itu sudah di ICU di rumah sakit, jangan capek-capek ambil baskom, ambil ember, rendam kaki lagi. Tadi marah dokter katanya Bu Vera lah. Tuh Bu Dorita tuh yang ngajar tuh. Nggak bisa. Untuk meringankan dia, contohnya kakinya udah kaku. Ya kan orang tua yang stroke, sembuhkan stroke 2 minggu rendam kaki. Apa nggak gila-gila orang rendam kaki? Tahu-tahu yang stroke tetap stroke. Tapi kakinya yang udah keras ya jarang. Tahu nggak orang stroke itu sebenarnya dia stroke betul. Tetapi dia sampai begitu banyak ya. Dia tuh kenapa bisa sembuh dengan ekoenzim rendam kaki? Karena kalau nggak diganggu, nggak dikerjain, dia lupa dia tuh bisa jalan. Banyak loh pasien stroke, dia lupa dia bisa jalan. Dan dia lupa dia bisa pulih kembali. Dia pikir dia stroke. Habis dah. Semangat nggak ada lagi. Dan dia akan Pikiran. lupa dia tuh bisa jalan kayak dulu. Dia bisa tetapi jalannya agak berat gitu. Jadi bukan ekoenzim bisa sembuhkan stroke. Cuman pasien stroke itu jangan terlalu manja. Ya kan? Harus sendiri mikir, aku bisa nggak ya pergi sendiri mandi? Aku bisa nggak ya berdiri ya? Tapi kalau nggak bisa dia tidur, pas kebetulan anaknya atau cucunya atau menantunya itu, nih, Oma, terapi yuk rendam kaki kata kata orang Eko aja bisa sembuh. Ya rendam 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 tahu-tahu, oh kok bisa jalan? Sepertinya dia memang bisa jalan, Iya. dia bisa jalan, cuman dia lupa. Banyak sekali Mm. saya lihat di rumah sakit pasien-pasien begitu. Apalagi orang yang lewat usia 55 ke atas. Suka lupa. Jangankan jalannya. Duit taruh mana aja lupa kok. Ya kan? Duit paling penting aja lupa. Ntar nama cucunya yang kesayangan dia itu mungkin ingat. Yang lain dia nggak ingat cucunya nama apa. Nah itu namanya penyakit orang tua. Jadi sakit nggak sakit. Yang penting kita tuh ada semangat. Jangan anggap kita tuh orang sakit dan hati kita harus sehat. Dari ini mesin kita. Ya mesin kita, mesin tetap berputar, yang lain karat kayak patah kayak bisa dioboh, bisa diperbaiki lagi, itu namanya ya. Oke. Oke. Kita mulai deh yuk. Ya, oke. Kita mulai ya, Kak. Pertanyaan yang pertama, eh, sebentar. Salah. Bolehkah rendam kaki 2 kali sehari? Kok rajin kali. eh Rendam kaki, ada loh semacam pasien makin rendam mukanya makin kusam makin kuning dan makin Hmm. lemas dan makin gampang capek. Oh iya. Jadi kenapa rendam kaki pakai air yang paling panas, terlalu panas. Keringatnya Mm-mm. kebuang, kebuang, kebuang sampai energinya pun hilang. Nah, Hmm. jadi sewaktu kita rendam kaki, eh, kita sudah rendam kaki, ingat jangan air yang terlalu panas. 40 derajat sudah oke. Sesuhu tubuh kita. Ya. Sudah itu jangan sampai basah guyur keringat. Basah guyur keringat, nggak boleh.
Tapi kalau lama-lama sekali, memang dia mau detok, dia mau istirahat ya silakan. Tapi nggak boleh Hmm. sehari 2 kali apa basah guyur keringan tuh. Nanti dia akan Kering. lemas. Nah, sudah itu habis rendam kaki, minumlah air hangat yang sekitar 40 derajat juga pelan-pelan. Tapi kalau ada garam yang bagus, contohnya garam hitam, garam organik, kasihkan sebiji 2 biji untuk Hanya sebiji-biji. mineral. Iya, jangan jangan asin. Untuk mineralnya aja. Si mineral nggak ada ya, masukkan garam hitam, masukkan garam organik. Kalau garam yang Hmm. bagus terserah ya. Nah, 1 biji aja dilarutkan. Minum pelan 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 pelan. Di video itu Pak De itu minum kecepatan tuh, ya. Minum dalam 15 menit habisin 1 gelas pun boleh. Tapi jangan Oh. nggak usah. Karena dia tubuh kita lagi peredarannya terlalu cepat. Masukkan air Hmm. lagi itu tidak boleh. Semua atlet atau orang yang sering olahraga perlu tahu dan Tidak. dia pasti udah tahu, ya kan? Contohnya Ya. dulu saya waktu muda saya masih main basketbal, volleyball ya, sampai pergi tanding loh, wah. Jadi kami kalau Keren. sama-sama itu main-main tuh kalau sambil duduk udah jalan ya, jalan sekitar setengah jam baru kami duduk. Itu Hmm. mulai keluar keringat. Dan kita lihat dari bahu itu ada asap loh. Oh, iya ya. Semua orang olahraga lama ada asap-asapnya keluar. Nah, makanya kenapa kalau kan energi kita harus simpan, kita pakai anduk bungkus leher kita. Jangan sampai plong gitu, nggak boleh. Jadi kalau mau rendam kaki 2 kali, harus jaga yang poin-poin penting yang tadi saya bilang itu. Oke. Ya, oke. Sebaiknya bisa 2 kali lah ya, Kak. Eh, Sebenarnya kalau saya rasa sih 1 kali udah cukup. Iya, udah cukup. Mm-mm. Oke, kita lanjut ya, Kak. Selain rendam kaki, rendam tangan juga boleh nggak, Bu? Karena belakangan kalau bangun tidur suka kebas telapak tangannya. Boleh, tapi ribet nggak? Ya kan Sambil ambil mau ambil apa? baskom. Baskom, rendam tangan, mungkin harus ada posisi yang cocok ya. Mm-mm. Kalau tangan sering kebas, buang darah di ujung tangan. Beli jarum yang diabetes itu loh. Tek, Oh iya, untuk kan? ngetesan. Ya. Tek, buang, 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 buang. Bisa sehari sekali. 1 minggu selesai istirahat. Jangan sampai setengah tahun ya. Sampai habis darahnya. Kering darah. Kalau di Batam ada yang untuk buang darah memang. Sekali buang, Hmm. saya sekali buang sekitar 1 gelas ini. Mm-mm. Bisa 1 gelas itu. Jadi Hmm. buang, buang, buang. Kan sumsum kita akan memproduksi darah baru lagi. Apalagi kita yang usia udah nggak ada menstruasi lagi, udah menopause. Darah kotor tuh numpuk di dalam. Hmm. Sering terjadi, aduh, perasaan nggak enak. Aduh, ini pusing lah dan sebagainya, berat lah. Pergilah buang darah. Atau di Hmm. PMI, kalau kalau orang yang udah menopause, semuanya tidak akan lewat tuh di PMI. HB-nya lah, nggak bagus lah, tekanannya lah, tinggi lah, dan sebagainya. Tapi kalau udah yang kebas, buang darah, dia bisa ringan. Atau sering Hmm. tepuk-tepuk ya, tepuk dari sini, 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 tepuk. Cari mana yang membeku dan mengeras sekali. Keras sekali. Nah, itu sudah tepuk-tepuk, dihidupkan, selesainya itu diganggu, dan itu dikasih obat minyak minyak panas. Diperbaiki. Pasti ada, kalau bukan di sini, mungkin di sini karena dulu suruh gendong anak kayak apa gitu ya, atau angkat berat ya, atau eh, suka tidur sebelah badan, Iya. tidur kan itu ditekan sampai darah pun nggak lancar gitu loh. Nah, itu harus sering dimain-mainkan.
gitu. Nanti Hmm. kebasnya akan hilang. Iya. Kalau nggak Oh. hilang, baru cari orang akupuntur. Oke, baik. Makasih, Kak. Selanjutnya, untuk rendam kaki, herbal bagusnya jadi EE atau F2. Mungkin maksudnya herbalnya F1 atau F2. Dan takaran ideal EE-nya berapa per liter air hangat? Saya pernah lihat juga pas rendam kaki yang dicampur air adalah ampas EE. Apakah boleh Bu Vera? Takaran yang idealnya yang mana? Eh, semua boleh. Ini berarti untuk orang sehat ya, bukan untuk orang diabetes atau orang yang ada masalah. Iya. Cuman ya jaga-jaga. Mau F2, mau F1, mau ampas, semua boleh. Eh, tergantung stok, tergantung stok. Dan contohnya, saya rendam kaki. Karena saya hari itu saya kena kutu ayam. Pas di kebun kena kutu ayam. Waduh, Hmm? perutnya semua itu gatal semua. Saya pakai murni. Tapi Rendam kalau kaki langsung. murni, iya, langsung. Oh. Dan gosok ke badan semua itu semua kutu ayam kampung, saya paling alergi. Mm-mm. Itu sampai gatal, obat dokter nggak mampat. Saya sampai, aduh, mah minta itu yang gatal tuh, ini. Iya, obat dari Singapura ya. Makan. Kamu tidur 12 jam loh nanti. Iya, lantak lah. Nggak mampan. Garuk sampai nggak bisa tidur. Tapi langsung pakai kita cari yang agak kecut asam, yang ada Mama Mm-mm. Deli. Itu simpan tuh, jangan buang ya. Yang bekas ada Mama Jelinya, air cairannya tuh, jangan diencerkan. Ya, ingat jangan diencerkan. Itu anti gatal paling ampuh. Dan untuk memar, bengkak. Ya, kemarin saya foto apa tuh? Sampai bengkak di sini. Nah, Gondongan. iya, sebenarnya itu ada yang nyangkut sih. Sering anak-anak sering terjadi begitu. Kalau orang kami sih tulis pakai belau kain yang hijau, yang biru, Iya. kasih cuka. Ganti aja gitu. Udah nggak usah gambar-gambar apa langsung tempel dengan perban gitu atau anduk ya. Tapi jangan sampai Mm-mm. gosong. Ingat pantau Sebentar ya. 20 menit pantau lah buka. Kalau dia bilang udah nggak sakit lagi ya udah istirahat berapa jam lagi. Jadi kalau mau rendam kaki yang betul-betul ideal, tanamlah kenikir, Ya. kenikir Cina. Di Cina, Chengdu itu ekoenzim namanya Huajinggu ya. Itu benar-benar gila ekoenzim. Dia tahu ekoenzim begitu tahu aja kebunnya itu tanam kenikir Cina berbedeng-bedengan. Oh. Jadi dia bikin ekoenzim dari GMT, dari Heeh. molase, dari madu, Mm-mm. bermacam-macam kenikir semua. Oh. Sampai air suling kenikir. Lalu kalau harimun kayak gini, dia bagi, Mm-mm. saya hari ini saya siapin 1.000 botol ekoenzim yang kenikir. Siapa mau datang kunjung ambil gratis, gitu dia. 1.000 botol. Dan dia bikinnya pakai tangki yang 250 liter yang warna putih itu Ya. dari bukan bukan bedeng lagi ya. Mungkin kalau Iya. 10 hektar itu Mm-mm. jalan kanan kirinya semua. Saya suka loh lihat TikTok dia. Itu BO Kenikir tuh. tunggal. Hah? Itu BO Iya, tunggal. kalau kenikir Oh. dia bel tunggal. Jadi dia Oh. untuk rendam kaki, untuk Mm-mm. semua penyakit, dia pakai kenikir doang. Dan kenikir orang Cina sudah ribuan tahun turun-temurun ya. Itu Ya. memang obat yang paling ampuh untuk Mm-mm. menghilangkan toksin-toksin atau dingin-dingin yang di paru-paru itu. Tanamlah Mm. kenikir di Bang Rantau situ tepi jalan melimpah kenikir Cina. Jadi Iya. simpan ya, petik simpan. Tadi saya baru ke kebun panen dapatlah. Saya udah ada yang 5 tahun, yang 4 tahun, yang 3 tahun. Jadi botol kaca, botol plastik, kayak apa semua boleh simpan. Tulis tanggalnya ya. Kenikir yang 3 tahun itu mengobatin darah-darah kita. Kalau kita sering terapi rendam kaki atau kita asap-asap dia, itu untuk darah. Yang 5 tahun ya itu untuk tulang. Tulang kenapa? Lutut bengkak, jalan susah, ya. Sini sakit, sana sakit. Nah, itu
yang 5 tahun. Yang di atas 5 tahun, Mm-mm. 8 tahun ke atas, itu untuk sampai ke sumsum, perbaiki DNA kita dan sebagainya. Itu kenikir pengobatan yang sangat penting. Jadi kalau menanya saya, bukan kulit nanas, bukan kulit pepaya, adalah kenikir. Oke. Dia Ini boleh, harus. ya dia boleh campur dengan jahe. Kalau Oh nggak ya, keluar, dia hemat. boleh campur dengan jahe dan sebagainya. Eh, Kenikir ini sebenarnya memang obat yang paling bagus dan paling aman. Dia bisa cocok untuk semua usia. Jadi kita simpan aja. Waktu simpan atau kita gulung dia sampai apa tuh benang-benang dia, serat dia itu keluar. Nah, itu pun boleh juga. Kalau orang China dia begituin atau pakai Mm-mm. papan cuci baju, dianui baru dibungkus sama kertas, baru disimpan. Jadi eh, kenikirnya harus yang kenikir Cina, yang dia dua macam, yang satu untuk makan, yang satu untuk ada seratnya. Daunnya Hmm. agak kecil. Ya, saya udah banyak sih bibitnya. Aduh dek, sorry ya, saya belum kirim. Gak apa-apa Kak, sabar menanti saja. Oke, kita lanjut ya Kak. Berapa lama proses rendam kaki dilakukan? Di bawah 20 menit, jangan terlalu lama. Hmm, maksimal berarti 20 menit ya Kak. Ya, kecuali Hari kecuali pakai orang ini kakinya bolong, diabetes, oh nggak ya. usah air panas, nggak usah air panas, air biasa aja, tapi dikasih ekoenzim yang agak kental. Mau rendam, tapi itu karena kita untuk buang daging-daging busuk. Jadi memang dia harus kembang banget, baru bisa Iya, dibuang. Nah, itu beda buang. ya. Heeh. Oke, beda. Oke, selanjutnya, adakah waktu yang paling efektif untuk rendam kaki, misalnya menjelang tidur atau saat setelah bangun tidur, pagi, siang, atau malam, yang paling baik waktu rendam kaki? Kalau malam kita tidur tutup mata sebelum 2 jam. 2 jam Contohnya sebelum jam tidur. 10, jam 10 kita mau tidur. Atau jam 10 udah mimpi lah. Nah, itu jam 8. Tapi jangan Ya, pikir kita jam 1 tidur ya. Jam 11 baru rendam ya. Lewat nggak jam boleh. 9 itu yin yang-nya sudah tidak bagus untuk rendam kaki. Oh, Jadi, habis rendam kaki, jangan main HP, pikirin uang, pikirin itu. Istirahatlah, gitu. Tapi sampai di Thailand, kami pergi detox. Malam nggak rendam kaki, pagi. Saya tanya dengan master detox. Kenapa nggak rendam malam? Pagi-pagi jam 5 bangun, udah air, udah masak, apa jam 6 udah mulai rendam kaki ya. Kenapa kamu tanya rendam kaki nggak mau di pagi? Saya kan nggak bangun. Saya bangun jam 8. Gara-gara rendam kaki saya harus bangun jam 5. Yang bagus dibilang gitu, master ketawa. Aduh, dalam mimpi kok jadi rendam kaki gitu ya. Saya bercanda juga sama dia. Bedanya apa? Dia bilang kalau rendam kaki pagi, nggak boleh lama. 10 menit mm, udah boleh. Nah, itu tidak perlu sampai tinggi-tinggi gitu loh. Yang penting iya. bikin kita seger, bikin lebih seger bugar. Jadi makanya saya heran, loh kok di tempat detok rendam kaki pakai yang kentong tanah itu ya, cuman segini. Nah, tipis Jadi banget. cuman sampai ditumit Hmm, itu air mendidih loh. Aduh, air mendidih. Pelupas kakinya enggak, kita campur garam, garam kasar, segenggam tuh gitu. Kok banyak kali oh, garamnya, saya bilang gitu kan. Nah, sudah itu di sana kita pelajari pakai garam segenggam atau setengah genggam. Sudah itu yang mm, mendidih. Yang mendidih kita tidak langsung cemplung gitu. Anduk dua. oh, Nah, anduk itu kita ambil ya. Kita ambil, mm, kita panas banget kok. Asap kan gitu. Kita anuin mm, dia pas, kita tutup di lutut. Nah, tutup di lutut biar hangat lutut kita ya. Nah, sudah itu
biarin nanti datang lagi teh herbalnya. Teh herbalnya Hmm, dimasak dari pandan, oke. jahe, eh aduh banyak lah. Pokoknya cek di Facebook saya, rendam kaki. Udah keluar tuh menu-menunya, resep-resepnya. Ya, Hmm, jadi sebenarnya bagusnya rendam kaki itu pagi. pagi, oke. 10 menit udah cukup. Jadi Oke. kayak tadi saya bilang ya, ada handuk kecil yang tebal, kompres dulu lutut kita, dan itu muka kita dihangat-hangatin. Enak loh. Ah, udah itu terakhir baru kaki kita masuk karena dia udah nggak begitu panas lagi. Jangan lupa Iya. minum teh herbalnya. Paling tidak katanya 3 gelas pagi-pagi, 3 gelas. Hmm. Jadi enak seharian itu kita rasanya seger bugar. Tapi kalau malam rendam kaki supaya rileks, Hmm, supaya ya. istirahat, rileks dan yang capek-capek itu hilang gitu. Bagusnya pagi lah. Tapi Oke, baik. kebanyakan orang tuh kayak saya suka tidur kan malam. Oke, kita lanjut ya, Kak. Iya. Saya beberapa kali rendam kaki pakai EE, tetapi habis itu kulit kaki jadi gatal. Padahal kalau sehabis mandi pakai EE nggak gatal. Nah, itu kenapa ya? Ekoenzimnya pakai dari gula apa? Dan ekoenzimnya umur berapa lama? Ya kan? Hmm, hmm. Ya, Mm-mm. itu dari ekoenzim ya. Mm-mm. Berarti harus dijelaskan dulu nih biar bisa dijawab ya. Karena bisa Iya. pengaruh. Ekoenzim kalau gatal, eh, kita sudah bikin dengan gula GMT. Ingat bukan yang KW ya, yang ori GMT. Banyak loh yang warnanya masih eh, belum coklat, belum coklat aja belum. Itu katanya Iya. GMT. Ngeyel saya bilang. Tidak bakal, tidak mungkin. Nah sudah itu betul-betul GMT. Kita bikin, sudah itu buah-buahan, kulit-kulitnya kan kita cuci bersih. Hmm. Ada juga yang nggak cuci. Saya pernah lihat cemplung tangan saya. Waduh, gatal loh semua. Saya Hmm. biarin agak 15 menit. Pakai gula kok, bener. Tapi bahannya itu Semuanya. jorok banget. Jorok banget sampai entah apa-apa, kantong kresek ada di dalam, pontong rokok ada di situ gitu loh. Nah, Hmm. boleh terserah kalau memang mau jorok gitu. Tetapi kan dia harus bekerja, dia harus mengurai. Ya, Mengurai betul. sampai tidak gatal itu paling tidak 1 tahun, begitu. Kan Butuh kita yang waktu. nampak tuh kantong-kantong kresek, pontong rokok ya. Belum lagi Hmm. pestisida yang ada di kulit buah itu kan. Belum Iya, lagi air ludah. Kadang kita iya. minta sampah orang tuh kalau yang nggak bersih dia udah di situ juga. Dia rokok buang di situ juga. Ada itu meja potong buah itu, nah kan kan kotor ya. Hmm. Sapunya ke situ Iya. lagi. Nah itu yang begitu paling tidak 1 tahun baru boleh pakai. Nah kenapa Hmm. rendam gatal? Karena faktor begitu. Oke. Apalagi kalau pakai molasses. Iya. Ini dipakai itu dipakai mandi juga, Kak. Tapi kalau pakai mandi nggak gatal katanya. Kenapa kalau Karena dia udah rendam? encer. Oh, lebih Kan encer encer kalau udah ada dipakai mandi. sabunnya. Kan gitu. Periksa Ya, dulu kualitas nya ya. oke. Kita lanjut ya, Kak. Mm-mm. Daun kenikir yang kering di pohon masih bisakah direbus untuk campuran rendam kaki? Daun Jadi apa? kering di pohon. Kenikir, iya. Hmm. Daun Iya. keningki dan di pohon kok kering. Mungkin saya pernah nemu yang udah tua, Kak, maksudnya. Kan kadang yang daun bawah yang Oh, paling bawah itu kan sering udah kering. iya ya, Maksudnya yang itu bisa dipakai nggak? yang di bawah itu ya. Itu saya Yang lebih suka untuk asap-asap sih. Mm-mm. hmm, Kalau lebih yang hmm, segar lah, segar. cenderung lebih yang segar. Yang kering nggak, jangan buang untuk asap-asap. Wangi Hmm. banget. Dan dia bisa mengusir yang barang yang tidak bagus. Oke, kita lanjut, Kak.
karena udah mau tengah 10. Tengah 9. Apakah boleh rendam kaki pakai lengkuas, serai, daun-daunan sebagai campuran EE? Kalau boleh, Boleh. bagaimana cara pengaplikasiannya? Kalau kayak video saya itu kan, kita boleh serai, kita boleh jahe, boleh apa, kita rebus. Mm-mm. Rebus sudah mendidih, mendidih, tunggu dingin pun nggak apa-apa. Masukkan setengah botol ee. Nah, jadi itu bisa 2-3 hari pakainya untuk rendam kaki. Tinggal seduh air hangat aja kan, air panas saja. Jadi dia udah dan dia tidak basi. Boleh serai, jahe itu semua bagus. Mm-mm. Oh, terima kasih, Kak. Selanjutnya, BOEE untuk rendam kaki apa aja, Bu? Sebaiknya fermentasi berapa bulan? Enzim biasa aja udah boleh, ya. Oke. Lalu kalau untuk yang biasa-biasa cukup enzim aja. Tapi Mm-mm. kalau yang suka alergi dan sebagainya, lagi pilek, lagi batuk, masukkan yang vitamin C. Boleh bikin dari segalanya jeruk, contohnya kayak Bang Anton, segala jeruk suka Anda. Mau semua jeruk vitamin C-nya banyak. Nah, sudah itu kalau nggak sempat, aduh aku enzimnya udah ada tapi belum sempat kasih jeruk, ya udah ambil jeruk jeruk lemon, diperas, ya diperas sama kulitnya semua masukkan ke situ. Oh, Itu iya. adalah terapi vitamin C untuk pilek, untuk batuk bagus. Untuk yang full kimia, yang pergi kemoterapi, radioterapi, orang kanker, pasien Mm-mm. kanker, tidak sembuh ya, tidak akan sembuh ya. Masukkan Aduh. baking soda. Masukkan Oh. baking soda, tidak perlu ekoenzim lagi, kecuali R-Piara-E. Itu Mm. untuk menguraikan radiasi yang dalam di tubuhnya. Oh, jadi Untuk hanya pakai baking soda ya? ya ya. Oke, Kak. Oke, Tapi sebaiknya ada satu lagi, ah, contohnya yang sering terjadi sawah. Sawahnya itu full kimia. kuncinya. Mm-mm. Nah, pakai garam aja udah. Nggak usah baking soda. Mm-mm. Oke, terus Oke, tadi katanya sebaiknya fermentasi berapa bulan? sama aja sih ekoenzim mau 3 bulan. Seperlunya kita ambil, sisanya biar aja, ya kan? Lanjut. Mm-mm. Atau dipanen, panen, 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 susun. Nanti kapan mau botol A, B, C, terusnya. Nanti dia sendiri udah jadi 1 tahun. Iya. Oke, kita lanjut, Kak. Apakah ada BO khusus untuk penyakit asam urat dan diabetes? BO Kalau khusus. cerita, kalau cerita asam urat, itu kita rendam kaki. Pertama kali rendam ya, pakailah wadah yang putih, kita lebih jelas. Biasanya Mm-mm. kalau orang asam urat itu badannya semuanya kapur, lari sana sini, keluyuran, disendi-sendi semua, kapur-kapurnya. Kenapa? Terlalu banyak makan daging-daging atau obat-obatan. Sewaktu kita rendam kaki, airnya akan mutet. Jadi dia tidak bisa sembuhkan asam urat ya. Dia cuman yang di telapak kaki itu ada pengkampuran itu, dia bisa keluar dari situ. Mm-mm. Sedikit ya logam yang nempel di situ. Orang asam urat pembawanya itu malas, malas bergerak. Kenapa? Bergerak sakit, bergerak sakit. Tapi kalau dia makin tidak bergerak, makin numpuk semuanya batu-batu kapur di situ. Kalau dia rajin, digilir, dikerjain terus, dia akan keluar. Nah, itu bantu dengan air minum, tambahkan CE, tambahkan lemon. Jadi airnya begini. Contohnya botol, botol Mm-mm. yang 500 liter, 500 ml atau 1 liter. Peras atau potong-potong lemon 1 biji. Mm-mm. Itu sama CE 2 sendok. Mm-mm. Minum dalam setengah hari habis. 1 hari 2 botol. Ya, Ya, iya. nanti tampung air kencingnya. Banyak kapur-kapur batu-batu putih itu keluar. Nah, tapi harus jaga makan. Tapi kalau yang diabetes untuk rendam kaki,
Dia kakinya masih mulus nggak atau sudah mulai bolong nggak? Nah itu beda semua ya. Nanti pertanyaannya ulang lagi. Ah, Oke, kita lanjut Kak. Setelah rendam kaki pagi hari, apakah kita bisa jalan-jalan atau jogging? Boleh? Boleh? Boleh. Berikutnya, ada resep Eco Engine Detox dari Bang Ranto. Apa saja BO-nya? eh Kalau ingat Jeruk. saya, Bang Ranto pakai semua namanya jeruk. Jeruk purut, jeruk asam, jeruk nipis, jeruk entah apa-apa, semua jeruk itu wangi banget. Ya, karena Bang Rantos itu tempat pertanian ya. Mau buah-buahan apapun ada. Tapi kalau di Batam, bikin yang jeruk begitu, mahal loh. Jeruk purut yang enggak ada daging sama sekali, secuir gitu, itu 1 kilo udah 50.000. Jeruk sambal ya, jeruk sambal itu 1 kilo udah 20 sampai 38.000. Iya, jadinya mewah. Bukan Eco Engine jadinya. Iya, jadi semua jeruk dia ada kandungan vitamin C. Nah, udah itu jeruk apa adanya. Kalau nggak cukup ya tambahlah kulitnya. Kalau di Batam paling murah itu kulit sangkis tidak bayar. Karena restoran, kafe semua bikin jeruk jus jeruk sangkis ya. Nah itu kulitnya kita mulung aja 1 hari mau berapa kardus ada. Itu pun wangi, bagus juga. Hmm. Bagaimana detox orang yang hipertensi? Detox rendam kaki ya, Kak? Iya, orang hipertensi dia kan suka kayak tegang, kaku. Kalau menurut saya buang darah atau pergi donor darah yang secara rutin kalau masih mampu. Sudah itu rendam kaki, paling agak longgarin urat-urat atau kaki yang udah kebas-kebas itu aja sih. Ya, tapi tidak sembuhkan ya. Sekali lagi saya ulang, jangan anggap rendam kaki itu contohnya diabetes, rendam kaki sembuh. Mana ada? Diabetes itu harus jaga makan, ya kan? Semua yang gula pasir jangan makan. Jangan pikir saya minum kopi kalau nggak ada gula, gula pasir nggak boleh ya. Saya ganti gula aren boleh nggak? Saya ganti gula GMT boleh nggak? Udah namanya diabetes masa gula sama sekali. Kopi ya kopi gitu aja. Pasti nggak kambul. Kalau semua gitu ya. Nah, nasi pilih juga. Nasi apa yang tidak terlalu kadar gulanya terlalu tinggi. Utamakan nasi yang organik, yang ada serat. Bukan yang udah kupas kayak nasi pasaran. Itu bakal diabetes gitu. Jadi kalau rendam kaki dengan diabetes hubungannya apa sih? Kan rendam enak sih kalau ada yang servis. Nih, Vera, udah angkat airnya, udah tinggal rendam. Saya mau sih tiap malam. Kalau udah membawa harapan akan sembuh kan, angkat air, masak air, rebus ini, rebus itu. Tahu-tahu 3 minggu pun nggak sembuh. Siapa yang salah? Kuncinya yang salah. Oke, kita lanjut, Kak. Detox kaki. Apakah boleh detox telapak tangan? Tadi sudah dijawab, boleh. Menggunakan air hangat atau air biasa? Tadi juga sudah dijawab. Sebaiknya hangat 40 derajat untuk yang non penderita diabetes. Menggunakan murni atau diencerin. Berapa dosisnya? Tadi juga udah dijawab sama Ya, Kapera. Ya, diencerin. Tadi yang murni tadi itu Kapera karena kena kutu ayam. Ya, jadi sebaiknya ya. untuk sehari-hari itu yang diencerkan. Dosisnya, dosisnya Kak? Yang penting rendam, rasanya sejuk, dingin di kaki, nyaman. Nah itu dosisnya. Iya, Mau oke. mau 1 gelas, mau 2 gelas, mau 3 gelas, terserah. Kalau nyaman ya, ya, Mm-mm, senyamannya. mm-mm. Oke, berikutnya wajib menutup betis ke atas dengan selimut atau perlu Eh, ditumpuk gitu.
Kalau musim hujan contohnya, ya kan musim Hmm. hujan lagi dingin gitu, nah disungkup lah. Jangan Ah, lutut aja, leher ya disungkup. Tapi kalau tengah hari panas gitu, kita pun panas, cuman ya pakai baju yang agak meresap keringat. Nah, itu sudah cukup dan jangan terlalu lama. itu Belakang tadi. belakang kita rasa hangat-hangat keluar keringat dikit udah. Jangan sampai gitu. Terus, Mm-mm. hmm, oke Kak, kita lanjut. Kalau orang yang udah mulai komplikasi, apakah bisa rendam kaki? Jadi kata kakinya udah bengkak, wajah kuning. Itu itu kalau rendam kaki sebagian kecil detok. Contohnya kenapa kami waktu detok di Thailand, kita pasti orang yang merasakan dia udah berat kali, baru dia mau pergi detok karena bayar tiket pesawat nggak murah. Detok kaki itu untuk seger, biar seger. Hari ini saya ada energi, saya lebih enak nyaman, ya kan? Atau enak tidur. Tapi kalau komplikasi, dia dalam itu udah penyumbatan itu mana-mana gitu loh. Memang harus detok. Detok khusus ya. Ada kapsulnya, ada. Tapi Ya. saya tidak ngajar orang nih tiba-tiba dia detok. Saya tidak mau ngajar, kecuali dia sudah belajar klasik enzim dan sudah jadi member. Di grup itu dia bisa lihat teman-teman yang lain. Oh ya, antiinflamasi seperti apa, ya kan? Makan buah-buahan seperti apa. Diterapkan dulu ekoenzim, klasik enzim diterapkan dulu. Sudah itu masak, tumis sayur apa, dia semua udah menguasai dengan klasik enzim ini dan bisalah bikin smoothie dan sebagainya ya. Eh, saya bilang waktu komplikasi sudah diterapkan belum jus sayur liuhe yang 6 macam itu, alkaline water, minum VCO dan sudah diterapkan belum? Kalau apa itu? Waduh, keringat dingin kita dek. Mau jawab dari mana ya? Ya kan? Karena Iya betul. dia udah numpuk 40 tahun. Yang dia makan semua itu udah 40 tahun. Tiba-tiba ketemu kita, dia tanya yang 40 tahun itu gimana bersihin. Saya rasa Iya. itu waduh, pakai Grenda, pakai bor pun nggak tuntas tuh. Terus minta Ya, bersihnya seminggu 2 minggu ya Kak? iya. Tapi manusia sering terlalu sadis terhadap diri sendiri. Bersihin toksin itu kayak orang mesin cuci. Digigit. Nggak boleh loh. Pelan-pelan, pelan-pelan. Yang penting kita berubah pola hidup kita, pola makan kita. Yang tidak baik, stop, jangan. Jadi ibarat satu gelas air ini, ya udah penuh, hitam semua lumpur. Kita masukkan Mm-mm. sehari, biarpun setetes, 2 tetes. Kita nggak ngisi racun lagi. Tetes-tetes, dia kan keluar. Lama-lama dia bersih. Jadi Mm-mm. nggak usah di kayak mesin cuci gitu, mau 1 jam yang ekspres ya, langsung bersih. Bisa instan ya Kak? Mm-mm. Ya, overdosis nanti lebih parah. Oke baik. Sering Lanjut. terjadi gini deh, saya tambahan sedikit. Sering terjadi ya, orang itu ikut kita detok ke Thailand, pulang, dia langsung ke rumah sakit, lab, semua hasil lab komplit. Sudah itu dia ke rumah sakit, eh, cari dokter, ambil obat ini, dia kepengen tahu seperti apa setelah detok. Saya bilang, kalau kamu detok ini semua amburadul toksin kamu keluar, cuman nunggu buang. Dalam 1 bulan itu dia akan buang. Kamu pulang pelan-pelan, dia akan buang. Tiba-tiba kamu pergi lab, saya jamin hasilnya Heeh. pasti jorok banget. Nggak bisa. Ke air dak keruh itu kita aduk mau Mm-mm. buang, ya kan? Nggak bakal. Jadi ada video yang katanya detok dia langsung lab dia itu sembuh sel kankernya dan sebagainya. Saya suruh dokter Mustika cek, bentar nggak hasilnya? Mana ada itu hasilnya bukan pasien kanker kok. Jangan terlalu percaya dengan medsos ya. Banyak Iya. penipuan. Mm-mm.
konten ya Kak. Ya, terus. Oke, lanjut. Herbal apakah yang sesuai untuk tambahan ekoenzim pada rendam kaki bagi orang yang sulit tidur? Orang yang sulit tidur ya kenikir boleh, Pikir ya Kak. Iya. lavender boleh, rosemary boleh. Itu semuanya untuk bantu tidur. Ya. Jadi kalau yang susah tidur ikut yang terapi pada itu. Ini kepala, muka, nanti pasti enak tidur. Hmm. Nanti ketagihan. Saya dulu perbaiki itu dalam kondisi tabrakan otak ini retak. Saya merasa efektif banget, apalagi cuman susah tidur. Nah, Ya pasti kan? gampang ya. Mm-mm. Terus, Ah, rendam kaki yang dimaksud pertanyaan-pertanyaan di atas sebaiknya sampai batas mana? Mata kaki, betis atau lutut? Ya, tadi sudah dijawab, sudah dibahas ya sama Kak Vera. Sebaiknya ya semata kaki, nggak usah tinggi-tinggi sampai sebetis atau selutut. Kalau kalau di kalau pagi, mm-mm. Tapi kalau santai, contohnya orang ini GERD sering pencernaannya kurang bagus, masalah usus, betis harus karena saraf-saraf yang nyangkut ke usus itu di betis. Lalu Oke, ada yang sakit perut, mual, muntah, atau mahnya tidak enak. Kita gosok pakai minyak gosok tuh cari di betis. Pasti ada yang segumpal. Itu mm-mm. dilonggarin nanti kamu lambungnya udah enak. Oh ya, oke. Berarti dia ada kondisinya ya, Kak. Kalau Iya. pagi itu Mm. Pagi ditumit semata udah. kaki. Nah, kalau ada penyakit lambung bisa Iya. lewat betis. Ya, Mm-mm. oke. Setelah berendam tersebut, kakinya cukup dilap aja atau dibilas dengan air mengalir. Iya. Dilap kering. Ya, jangan jalan kaki ayam di keramik sana sini mondar mandir itu paling pantang. Langsung dilap kering. Kalau yang berat, kasih minyak panas, pakai kaos kaki. Kalau yang biasa-biasa, ya pakai juga kaos kaki. Ya, jangan mondar-mandir, pakai semua nggak dipakai, jalan sana sini di semen, di keramik itu nggak boleh. Iya, Oke. sebaiknya pakai Tapi nggak semua usah lapisan. dibilas. Kenapa dibilas lagi? Iya, oke. Apa bedanya rendam kaki pada pagi hari dan malam sebelum tidur? Itu pertanyaan saya sendiri, udah dijelasin. Udah dijelaskan sendiri ya, Kak. Oke, baik, selanjutnya bagian engkel kaki dan jari-jari kaki sakit dan kaku. Gimana pengaplikasian rendam kaki? Sama sih, nggak ada beda-bedanya, sama aja. Air hangat, nah, cocok itu habis itu ya, minyak gosok ya, minyak panas, pakai kaos kaki. Oke. Selanjutnya rendam kaki untuk penyakit apa aja? Penyakit apa aja lah. Kalau dianggap ada penyakit ya rendam kaki, atau mau enak tidur rendam kaki ya. Ya, yang sehat juga boleh rendam kaki ya, Kak. Kita nggak janji akan sembuhkan sakit apapun, tergantung Radin seperti apa, atau memang cocok ya. Oke, terus Selanjutnya, bisakah rendam kaki pakai air dingin? eh Tadi ya. ya tadi yang kita bahas tadi udah sih. Iya. Oke. Selanjutnya, rendam kaki luka tusuk, gatal, luka bakar, dan luka diabetes apakah boleh? Ini. Jadi Next. segala macam lukanya. Ya, udah dibahas tadi ya, Kak. Iya. Dan apa yang cocok untuk mempercepat pemulihannya? Pemulihan luka tadi, luka bakar tadi juga udah dijawab. Kalau untuk rendam kaki, BO-nya bebas. Kalau mau lebih enak, tambahkan herbal, kenikir, jahe, serai, atau apa aja ketika rendam kaki.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan 22. Untuk rendam kaki yang dalam keadaan sehat, sebaiknya dilakukan berapa hari sekali? Tergantung waktu ya. Kalau rajin ya 3 hari sekali. Kalau rajin agak malas sedikit ya seminggu sekali. Kalau sering rendam kaki dengan nanti telapak kakinya mulus sekali. Nggak pecah-pecah, nggak kaku-kaku. Nah itu dia. Apalagi orang yang suka pakai sepatu. Kalau cewek sepatu tinggi. Nah itu rendam kaki sangat efektif untuk biar apa waktu jalan ya itu kan bukan bukan yang betul-betul sehat kalau sepatu tinggi gitu. Nah itu rendam kaki bisa rileks ya. Oke. Sedang bila ada kolesterol dan asam urat tinggi, sebaiknya dilakukannya bagaimana baiknya? Ini tadi juga udah dibahas tentang Mm-mm. kolesterol, asam urat. Karena kembali sekali lagi saya ingatkan, rendam kaki tidak akan menyembuhkan penyakit kita. Selanjutnya, pertanyaan nomor 23. Bagaimana cara rendam kaki yang tepat bagi yang punya luka akibat diabetes? Kalau akibat diabetes yang luka, hati-hati jangan air yang panas. Cukup ekoenzim dengan air, yaitu baskom yang bersih menutupi lukanya itu air. Hmm, Mau sampai lukanya. siang, karena eh, tujuannya itu rendam supaya yang ada kotoran-kotoran di luka itu bisa dibongkar, bisa dibersihin, dan bisa dihidupkan sel yang baru. Jadi Hmm, kita lihat ya, kalau dia lukanya parah, untuk lebih cepat, lebih efektif hilangkan kuman-kuman itu, masukkan sedikit garam, ya. Tapi kalau yang parah banget, tolong japri saya. iya, Secara umum nggak diajarin. boleh, nanti salah gunakan. Japri saya, dan hari ini hasilnya begini, Bu. Besok hasilnya begitu, Bu. Akan saya ajarin. Karena dengan ekoenzim, saya dulu karena saya memang biasa megang-megang pasien waktu di Buddha Suci. Hmm, Otomatis dari kayaknya udah hampir hampir 30 tahun ya megang-megang hmm, busuk-busuk gitu ya. Sekarang karena udah mulai berusia, udah matanya nggak seterang begitu, jadi saya udah nggak mau. Tapi kalau lewat WA masih bisa. Itu sangat membantu untuk diabetes, sangat membantu, dan berani kita jamin kalau diabetes benar-benar gunakan ekoenzim itu bisa sembuh. Tapi jangan oke. lupa dia harus makan obat dokter ya, eh, jaga makan, tetap harus. Ya, Aku terus tet- aku hmm, ini kan eh yang sembuh itu lukanya ya, Kak. Luka iya, diabetesnya. bukan Iya. diabetesnya. Tadi statement tidak akan menyembuhkan penyakit, ya, Iya. lukanya yang sembuh. Ya. Oke. Ke pertanyaan nomor 24. Dia ada kasih foto. Ini bisa share Iya ya, foto. Heeh. lupa saya fotonya. Coba saya lihat sebentar. Iya. Ya, begini. Kadang Oh, gatal, kadang tidak katanya. kadang gatal, kadang tidak. Heeh. Sebaiknya rendamnya pakai CE atau EE. Oh, ini dia yang kayak memar tapi merah gitu ya. Iya, merah-merah gitu, Kak. Ini masalah darahnya loh. Iya, pembuluh darah ini, Kak. Mm-mm. Masalah darahnya. eh ini minum CE yang rutin dengan jus sayur liu hesi. Kalau untuk Mm-mm. rendam dengan kenikir ini sangat efektif. Oh. Kadang udah berusia ya, bukan yang merah lagi. Kita lihat ada yang urat-uratnya yang agak warna hijau gitu loh. Dari Iya, kulit betul. ada udah nampak ya. Mm-mm.
Nah, sebenarnya kalau warnanya bagus, dia hijau, tapi dia nggak menumpuk gitu. Hmm, Mm-mm. nggak Mungkin timbul ya. lebih, ya, mungkin Mm-mm. lebih cenderung jemur matahari pagi. Oke. Iya, kalau saya lihat dia bukan hanya penyumbatan dan dia tuh orang kurang vitamin D Hmm. dan paru-parunya kurang bagus. Nah, ini pasti orang yang malas keluar, malas di lapangan dan malas jemur, disiksa. Ini kurang disiksa. Mm-mm. Biasa kita lihat seseorang kalau kulitnya kulitnya suka trek, plek, plek, ya kan? Memar-memar itu ya. Ha. Memar atau sedikit tegores dia udah pecah. Hmm. Nah, itu karena dia kemungkinan sering-sering konsumsi obat hipertensi, obat anti sakit. Sudah itu paru-parunya ada masalah atau kotor. Paru-paru yang kotor itu bisa minum meca, meca yang Iya. untuk terapi perbaiki paru-paru dan anti radang ya. Itu yang paling Mm-mm. tinggi, yang paling bagus ya adalah teh teh meca. Nah, itu bisa bantu dia. Tapi Mm-mm. kalau hanya rendam kaki, ya yang nyumbat di dalam itu dia tetap menyumbat gitu. Jadi rendam kaki dengan jemur matahari dua-duanya. Nggak cukup Iya. hanya rendam kaki aja. Ya, itu jemur matahari. Kalau dia nggak suka mukanya hitam, nggak cantik, rendam kaki, sorry, jemur matahari belakang, pundak. Punggung. Mm. Iya, saya dulu gitu. Karena saya dulu orang kerja salon dan ruangan AC, obat kimia ya yang saya pegang ya, obat color, apa-apa gitu, rebonding. Saya nafas aja susah dulu. Dan tangan saya sering bengkak. Kulit saya sering ada masalah, memar, gini gitu. Akhirnya saya jemur, jemur matahari, jemur di bagian belakang ini. Muka takut nanti flek gitu, takut hitam nggak cantik. Jadi Cantik. jemur belakang. Sampai belakang tuh kulitnya tuh kalau saya pergi urut, kakaknya, kakak ini kok kulitnya tebel gitu loh. Iyalah aku bilang, campur rumput, jemur, jemur. Tapi semua masalah itu pelan-pelan, pelan-pelan hilang. Hilang. Napas saya udah enak. Dulu sampai sering pingsan lewat Mm. matahari. Matahari itu adalah obat yang paling bagus. Jika enggak suka juga matahari, usahakan di bawah pohon, tidak jemur secara langsung, tetapi kita masih dapat vitamin D-nya. Hmm. Oh, di Jangan bawah pohon. pergi, boleh. Ngobrol Hmm. di bawah pohon kayak bapak-bapak gitu, tapi jangan ngerokok. Ngobrol sambil makan goreng pisang gitu ya. Iya. Makanya di rumah terapi saya depan di bawah pohon itu saya bikin untuk duduk-duduk jompo-jompo di situ banyak tuh janda-janda kupas Hmm. cabe apa mereka semua komplikasi. Jadi disuruh jemur di situ. Kalau perlu buat EEF2 dengan campuran bahan lain, mungkin daun sirih. Dia lebih cocok minum CR rutin Ah, karena dalamnya banyak masalah. Minum oke. CR, cuka apel itu semua bagus. Ya, Hai. atau dia memang memang udah di member CE, nggak tahu ya. Kita Nggak mungkin tahu nggak? habis Zoom ini baru buka kelas CE. Nah, kalau buka kelas CE itu biasa bayarnya 250 ya. Nggak, Iya, di 250. iya di 250 kelas tanya jawab di Zoom, materi sudah itu di grup itu sama-sama dengan kakak kelasnya yang senior-senior eh, ada beberapa resep wajib itu diwajibkan. Minum itu aja akan berubah kok. Tapi memang bukan obat ya. Memang itu dia akan berubah setelah udah
ngerti semua di CE, boleh link masuk ke grup shopping bahagia. Shopping bahagia itu ibarat shopping, namanya shopping. Ya mau belanja ke atau nggak mau belanja ke terserah. Tapi kita jualnya semuanya menu bahan-bahan sehat. Pasti ada yang perlu kita cari, yaitu kita cek yang Iya. bagus, baru mereka cocoknya seperti apa. Jangan sembarangan beli juga. Banyak yang sembarangan beli asal beli untuk apa nih Bu? Jadi satu-satu belajar-belajar. Nggak perlu yang mahal-mahal kok. Oke, udah paham baru beli belanja ya, Kak. Iya. Oke, kita lanjut, Kak. Soalnya banyak chatroom. Mm. Yang terakhir pertanyaan dari grup, pertanyaan nomor 25. Kalau untuk rendang kaki yang gatal-gatal, kutu air baiknya pakai BO apa? Apalagi kalau sawahnya bekas bebek, gatal banget kakinya. Itulah pakai yang tadi saya bilang. Cari yang pernah ada mama jeli dan tidak diencerkan. Nah, itu dioles pun langsung Ini, langsung dia hilang gatalnya. Ya. oke, itu bisa dipakai juga untuk yang biduran ya, Kak ya? Berarti Mm-mm, yang bentol-bentol kayak mm-mm. gini gitu. Jadi Oh. satu lagi, contohnya begini, saya bikin ekoenzim ya, ekoenzim. Ini saya gatal banget, belilah minyak angin, cap kampak Mm-mm. ke, cap apa ke, atau peppermint ke apa ya. Kita masukkan ke dalam itu. Hmm. Semua obat Kayak bisa ini. dikombinasi. Hmm. Jadi nanti waktu kita spray, waduh, udah gatal, enak-enak, hangat-hangat, minyak gitu ya. Seben- Merasakan, waduh, enak kali, nanti sebentar udah hilang gatalnya. Tapi Itu ingat, jangan, ya, kan? jangan Kayak monster. iya, Hmm? Ya, kayak murni. kalau untuk murni semprot langsung pakai tua. Ya, Hmm. siapa yang belum beli lagi yang paket balsam? Ayo, dia terdiri dari ini yang 8 tahun. Langsung oleh. Kalau nggak puas ya, kan dia satu paketnya ada balsam. Balsam dari Hmm. green oil yang bisa makan itu loh. Jadi balsam saya 100% saya beli yang sarang lebah yang paling bagus. Iya. Itu Jiwa. dimasak, cara bikin balsam ya. Eh, Satu bagian sarang lebah yang sudah Jiwa. bersih, satu, Boleh. 4 bagian minyak. Minyak termasuk minyak mentos, minyak VCO, dimasak dengan api yang kecil. Ya, kalau Oke. ada yang lebih lebih bagus lagi, jamu apa kek, masukin aja. Nah, sudah itu nanti Hmm. kita masak, dia jadi air cairan gitu. Masukkan ke botol-botol. Udah wes jadi balsem. Jadi saya Iya. tahunya gini, saya kan asal bikin sabun saya nggak pakai sabun, bikin balsem saya nggak pakai balsem. Kebetulan saya kasih sama Kobudi divihara kasihlah ini, saya nggak pakai. Besok dia minta lagi, mana ada aku bilang saya kasih habis nggak ada lagi gitu loh. Aduh, bagus. Ah, tahu-tahu Pak ada yang cerita, bagus loh, Hmm. balsem yang kamu bikin itu tangannya kan suka luka, kebanyakan makan obat dia, luka, kelupas kulitnya. Jadi dia bilang saya oles saja sebentar udah hilang. Masa iya? Saya coba ya. Sering hidung saya ini dalam hidung. Kan waktu Hmm. tabrakan ini kempes gusi keluar tulang Oh. hidung yang satu nongol. Hmm. Jadi sering yang tajam ini sering dia akan luka. Saya pakai kok langsung bagus ya gitu loh. Makanya saya pikir oh ya kalau gini balsamnya saya jadi bonus ya satu paket dari CE, dari dari Biomis yang itu air piara udah berapa tahun loh. Jadi satu paket sama balsamnya, cuman balsamnya botol kecil. Nah, itu yang gatal-gatal cocok, cuman ini kan agak mahal. Iya. Yang murah bikin tapi yang cari yang kecut, yang asem banget. Jangan diencerkan. Langsung spray tepuk-tepuk sebentar lagi, tepuk-tepuk-tepuk. Tapi kalau tiap hari ke sawah, injak lagi, kasih lagi, injak lagi, kasih lagi.
kenapa sawahnya nggak kasih aja? Iya. Kita kan Heeh. kecil nih, manusia tuh kecil, selnya kecil, kasihan banget gitu loh. Udah dibongkar, udah dicuci, dia tuh ke tempat racun lagi. Itu lagi. Nanti jual padinya pun ke orang lain, orang makan lama-lama sakit diabetes. Bersihkanlah sawahnya. Itu waktu hujan ya, waktu hujan tuang ke dalam sawah. Mm-mm. Anggaplah sumbang ke alam. Nanti sawah kita itu nggak busuk lagi. Kalau nggak busuk mau injak di situ, mau baring di situ, mah nggak apa-apa. Jadi Iya, tai bebek benar. zat amonianya terurai, ya malah tai itu kayak coklat loh. Hilangkan zat amonianya. Kalau nggak pakai pakai PSB, dia akan mengurai, kan sehat ya. Daripada keluar masuk di situ. Baru masuk. Oke Kak. Aku bacakan dari chat room ya Kak. Ini banyak Iya. banget antriannya. Waduh, Mm-mm. makanya biasa di Eh, grup kita usahakan 25 ya kan, pas iya waktu. kan. Oke ini. Kita pilih yang Ini penting dulu yuk. iya. Ini aja Kak. Oke, ini kan kapan kita harus mulai rendam kaki, Bu? Tadi sebenarnya sudah dijawab ya, rendam kaki kapan Hmm. saja, yang sehat pun bisa, yang sakit pun bisa. Maksud Hmm. saya indikasi apa dalam tubuh kita, keluhan apa, bebas aja ya, Eda, Melinda, yang sehat pun bisa. Lanjut dari Bu Lestari, kuku kaki saya kenapa ya agak hitam setelah rendam kaki dengan EE? Jadi kukunya Nanti hitam. keluar nanti keluar yang hitam digunting, keluar hitam yang digunting, gunting habis dia nggak hitam. Tapi kalau cuman Hmm. jempol aja hitam, itu faktor usia, biasa kuku itu ada masalah semacam virus. Oke. Mm-mm. Dan dia akan tumbuh tak tentu arah. Nah itu hati-hati. Hmm. Oke, terus Oke, ini pertanyaan dari Bu Susi nih, Bu Gan. Bu Pera, sepertinya ini pas untuk bahas Ing Yang Su yang waktu dulu belum tuntas dibahas karena ngomongin mooncake tadi nih. Soal mooncake. dari rendam kaki kita bisa nyeleweng sampai ke pengobatan yang lain ya. Iya, Gimana? ini bekam. Bekam dia Mm-mm. buang darah tapi sedikit dengan titik-titik. Tapi kalau buang darah itu kayak dia kan dari urat kita, urat besar tuh ada yang masuk darah, di saraf yang keluar darah itu ditusuk jadi pus darahnya keluar. Oh, Heeh. oh, Ing Yang Su ini Beckham ya Kak? Iya, bukan yang sesuai dari Magan air. Padahal Magan udah saya share di Facebook saya loh cara bikin airnya. Saya kan sering terbalik-terbalik. Jadi mendingan share di situ. Nanti bisa lihat di Facebook. Iya, cek di Facebook Mau ya Bu bibit. Susi. Oke, ini pertanyaan dari Bu Dewi Wahyuni yang tadi ini yang mengeluarkan darah yang kakak sebut. Apakah sama dengan Beckham? Agak beda. Beckham dia di titik yang tertentu. Dan dikasih jarum Hmm. nanti keluar. Tapi kalau yang itu ya beda. Tadi saya bilang pakai Iya. jarum yang kayak infus itu, Untuk dimengerti. langsung darahnya keluar banyak. Tapi bagi yang orang terbiasa ya, kalau nggak biasa lihat dulu, mampu nggak, berani nggak gitu. Nah itu suruh yang buang darah sedikit aja bang, jangan banyak-banyak pingsan nanti gitu. Iya. Biar Oke. mereka yang bimbing. Iya. Oke, selanjutnya dari Bu Purwanti Masuri, apakah untuk penderita diabetes ada rendam kaki dengan cara khusus, Bu? Ini tadi sudah dijelaskan sama Kak Vera ya, Bu. Kita lanjut. Oh, ini yang pada mau bibit kenik. Dari Bu Purwanti lagi, berarti untuk rendam kaki EE-nya harus sudah berumur tertentu ya, Bu? Ya, sampai kita celup dia nggak gatal. Maksudnya umur EE-nya, Pak. Ya, kita tes yang layak pakai seperti apa.
Waktu kita Iya. panen, baunya udah agak segar dan tidak busuk. Sudah itu tangan kita nggak gatal. Kita celup aja di dalam situ karena mau panen ya. Tapi kalau masih gatal gitu ya nggak usah pakai dulu. Biar aja dia bekerja lagi. Iya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan tadi rendam kaki ditambahkan garam. Bolehkah pakai garam Himalaya? Boleh. Oke, boleh. Ini pertanyaan berikutnya dari Bu Jini. Bagaimanakah cara rendam kaki untuk penderita sakit jantung yang sudah pasang ring? Yang pasang ring, yang ada masalah jantung. Ingat tidak boleh terlalu panas dan jangan lewat 15 menit. Ya, tapi kalau udah pasang ring itu bukan satu tempat aja yang membeku. Coba rajin detok dan makan minyak saka inci oil. Cari Egi ada itu yang organik. Ya, santai. Oke. Kita maunya yang cara yang lebih efektif kan. Saka inci oil bagus, meica bagus. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari Bu Ana. Rendam kaki untuk yang varises atau pembuluh darah yang timbul, gatal, dan Mm, nyeri. mm. Nah, gimana Saya cara lihat rendam? beberapa pasien rendam aja dengan ekoenzim biasa, dengan air sedikit hangat aja. Itu 2 minggu kemudian kayaknya agak bagus sih. Cobalah Oh, kalau ini memang wajib. oke, airnya biasa 40 derajat ya Bu Ana. Pertanyaan dari Bu Wisya. Anak dan adik saya minum CE, jadi pusing. Apa itu ada indikasi penyakit atau salah dosis? Kalau Ada saya yang minum ada yang pasien vertigo minum CS setengah gelas, dan itu pingsan langsung. Pernah dengar nggak? belum Kak, CE murni. Oh. Betul, Bu. CE murni setengah gelas. Dia beli sama saya 4 botol. Habis itu pulang dia minum setengah gelas kecil. Pingsan di kamar mandi berapa jam kemudian baru sadar. Lah, pas saya besoknya telepon dia, orang ini kok bisa beli 4 botol? Dan itu dari mana dia tahu CE kan? Saya tanya dia, Bu, gimana? Saya pingsan loh, Bu. Otak kamu ada masalah ya? Enggak ah, dia bilang gitu kan. Pasti ada bagian kepala, ada vertigo. Hmm. Biarin aja aku bilang Kak, orang pingsan nggak pernah mati kok. Setelah itu tahu nggak Bu? Dek, Nah, selama 3 tahun nggak pernah kumat lagi. oh iya. Tempat yang tidak stabil yang mengakibatkan sumbat, dari situ dia terbongkar. Untung dia waktu Hmm. pingsan nggak ada yang ganggu, Iya, sadar ya kan? sendiri ya Kak. Ya, jadi Iya, biar dia encerkan sendiri. Nah itu iya. saya bilang tidak cukup CE aja, kamu belajar terapi yang lain-lain pelan-pelan. Karena dia tinggal di Batam ya. Kalau saya ada kelas tatap muka, kamu datang bantu-bantu belajar semua, kamu terapkan. Jadi nggak pernah kumat lagi. Jadi Hmm. rendam aja. Kita tidak janji rendam kaki bisa sembuhkan penyakit ini, penyakit itu, tapi lakukanlah. Coba. Mana tahu, oh ya yang ini udah lama nggak pernah kambuh lagi, yang itu begini kan? Iya, ini sendiri Oke, ya. masih ada. Oke, masih Kak. Kata Bu Isya kalau dia minum CE, pipisnya jadi wangi CE. Ya ilah, buis ada. Jadi airnya, urinnya ditampung lah, jangan buang sayang. Iya, ya. Terus, Oke, selanjutnya, kalau orang diabetes, bolehkah konsumsi cuka apel? eh boleh cuka apel yang organik. Jangan bikin cuka apel sendiri dengan penuh gula. Sekarang banyak kali kelas, ya, kelas yang terapi. Tahu nggak cara bikin cuka apelnya? Selapis apel, selapis gula batu, selapis. Hah? Kok lapisnya banyak kali? Sini saya minum. Manis sekali.
kayak sirup apel. Bilang ini sirup apel, bukan cuka apel sayang. Cuka itu asam banget. Nah, jadi gimana? Beli 1 botol lagi cuka apel, masukkan ke situ. Sudah itu kamu biarin dia 2 tahun. Aduh, kok lama kali? Siapa suruh kamu bikin gula sebanyak gitu? Ya kan? Iya. Jadi beli aja cuka apel yang organik karena kita sudah ada problem, ada masalah. Dan itu mau bikin apa rasanya cuka apel yang asli itu kita rasain dulu, ya kan? Baru kita bikin yang persis begitu. Ini saya lihat banyak sekali tidak pernah beli cuka apel yang organik, 1 botol pun dia tidak pernah coba. Sudah itu dia bikin cuka apel yang versi dia sendiri. Itu sirup apel, kacau. Jadi banyak sih orang gunakan namanya kesehatan. Ayo kita sehat. Saya jadi master, saya ajarin dengan bayarnya begini-begini. Akhirnya enggak tahu ya. Sebenarnya siapapun boleh ngajar. Tapi carilah yang sebelumnya. Contohnya guru kita, nenek moyang kita. Cuka apa itu seperti apa. Kita rasakan dulu. Bisa nggak saya produksi yang kualitas seperti ini? Nah, kalau bisa, mampu, silakan ngajar. Jangan bukan-bukan kok manisnya benar-benar loh. Manis daripada madu loh. Itu pun udah diencerkan 1 gelas. Saya minum. Waduh, ini kalau kena pasien diabetes hancur. Bahaya. Ya gitu sih. Oke. Pertanyaan terakhir dari chat room. Apakah buang darah harus lewat jari tangan? Kalau yang kecil-kecil di rumah atau ada pasien yang stroke udah koma atau masih di rumah sakit, itu di ujung jari aja. Karena tidak berbahaya. Cuman ingat kebersihan sebelum dan sesudah itu harus dipakai alkohol atau yang murni bersihin. Jangan sampai lukanya dibiarin gitu, nggak boleh. Nah, kalau buang darah yang saya bilang, yang saya sering saya lakukan, ya, nah itu saya mungkin tangannya kebas atau suka ngilu. Saya buangnya langsung di sini. Jarum Hmm? besar loh, langsung kayak kayak airleading gitu. Kalau kaki, nah, contohnya saya sering jatuh ya. Kalau di kebun sering jatuh, lututnya biru hitam. Saya buang darah. Hmm. Saya buang darah 2 kali buang dia udah tuntas. Tapi Dari yang kalau mem- khusus, dari yang hmm? dari yang memarnya Kak ditusuk. Enggak, ujung kaki aja. Karena Oke. darah kita, oksigen kita kan dia sirkulasikan dan memutar, memutar di kaki, ujung kaki naik lagi. Jadi kalau jantung kita nggak kuat, dia paling suka numpuknya di ujung kaki dan ujung tangan. Makanya kenapa Hmm. ginseng atau pengobatan Chinese suka buang darah. Jadi ada titiknya itu bisa bisa lihat di TikTok cara buang darah ujung tangan atau ujung jari atau ujung kaki ada diajarin kok. Ya, jadi buang secukupnya. Tapi kalau itu sangat penting, sangat urgent, orang yang pas Hmm. stroke jatuh. Kita pastikan dia bukan karena diabetes, kurang gulanya, pingsan ya. Pastikan dia tuh darah tinggi, gejala stroke. Nah, itu cepat-cepat ambil dari telinga ini. Dilipat 2, dari atas ini, tek, buang. Kalau cek tensi 280, 320 orang stroke, Hmm. buang 1 jam, buang sekali, plus udah turun sampai 140, udah aman. Jadi sini, kita lihat bibirnya udah sebelah, udah lari ya, yang stroke Hmm. udah lari, gini. Cepat-cepat buang, sini. Itu pertolongan pertama. Tapi kalau biasa-biasa, aduh hipertensi, lehernya kurang enak dan sebagainya, ya ujung tangan aja. Itu di rumah sendiri bisa lakukan. Oke. Cuman harus jaga Itu tadi. kebersihan. Ya, itu tadi Kak yang pasien yang stroke itu dia dalam keadaan pingsan kita buang darah atau setelah sadar. Saya lakukan beberapa kali pasien itu
Dia pertama orang stroke dia nggak langsung pingsan Hmm. udah nggak ada waktu lagi. Dia biasa Oh. keramiknya, keramik kan kita pasang keramik kan ada garisnya. Orang yang gejala stroke dalam 2-3 hari itu, kamu suruh dia jalan, tengok lurus nggak dia jalannya? Ya. Nggak bisa lurus dia jalannya mereng 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 mereng. Sudah itu kita pasang tangan kita di sini, terus Hmm. suruh dia lihat. Kamu lihat bola matanya, dia bisa ikut jari kita nggak? Tapi bukan orang juleng ya, orang juleng nggak bisa. Orang yang normal lihat. Kalau dia udah nggak lurus yang sebelah bola itu, berarti dia udah ada gejala stroke. Nah, jadi yang satu pasien antara satu pasien dia telepon saya gitu loh. Bu Vera, tolong lihat mama saya kayaknya stroke. Semalam ada bawa ke rumah sakit, kata dokter stroke. Tapi kami benar-benar nggak ada uang loh, Bu. Hmm? Hmm. Nggak ada uang gimana nih? Stroke antara dua, satu cari istri satu cari dokter. Nggak ada uang, kami harus ke rumah anak yang perempuan itu. Dia yang ada uang gitu loh. Ya udah, cek tensil. Cek tensinya itu 280. Jadi saya bilang, kamu kalau naik taksi sampai ke sana naik kapal, kamu stroke berat lagi. Udah pecah Hmm. amburadul lagi. Buang darah dulu ya. Buang darah, buang, buang, buang. Saya, pokoknya saya seharian sih dari jam 10 itu saya ke sana, saya buang. Nanti jam 3 saya buang, jam 5 buang. Cek udah 140. Nah, Hmm. ayo kita berangkat. Saya dampingi ya, kita berangkat sampai ke rumah anaknya itu cepat-cepat masuk rumah sakit. Alhamdulillah, kata dokter, istirahat 2 hari udah bisa pulang. Jadi kenapa? Waktu dia pembuluhan darah ada yang pecah, kita kan nggak tahu pecah di mana. Mungkin dia ringan, nggak berat kali ya, pecah. Jadi darahnya daripada cus gitu, kita alirkan ke tempat yang lain. Kita alirkan ke tempat yang ini sentralnya. Telinga kita ini sentral dia. Dia Hmm. untuk buang ke bawah atau dia cus ke atas, tambah parah lagi. Ini Hmm. makanya. Jadi kita lakukan. Nah, sudah lakukan ini lagi kita buang. Karena curiganya dia di bagian atas stroke-nya. Kan ada Hmm. yang langsung kaki sebelah. Itu karena Ya. terlalu lama nggak cepat dibantu, dia jadi semua saraf itu rusak. Dia kan kayak kabel listrik. Satu yang konslet terbakar semua. Semua, iya. Hmm. Hmm. Ya, oke. Sekarang nih pertanyaan kita habis semua, habis dari chatroom, dari web. Nah, kita masih punya waktu nih teman-teman. Kalau ada mau bertanya langsung, kami silahkan angkat tangan. Oh, Bu Ana nih. Ya, Kan ayo ada silakan. yang puja-puji nih, iya Bu Dorita tambah cantik, Jadi malu. mukanya bersih, jadi kinclong. Resepnya apa tuh, Dek? Semua pakai EE. Jadi saya udah hampir 4 tahun tanpa sabun, tanpa sampo, tanpa skincare. Hanya yang pakai itu masih hanya alis sama lipstick yang masih yang konvensional. Apalagi dulu pertama saya rajinnya apel. Kalau panen kan ambil apa tuh jamurnya. Wah, gosok lah di muka, di rambut. Mana-mana digosok kayak berjamur lah kita tuh kan. Setelah udah selesai panen gitu kan keramas. Wah, kok muka kita jadi kencang gitu ya. Kulitnya terasa kok ketarik gitu ya. Tangannya pun kalau lihat usia orang 60 kan biasa tangannya kan udah keriput banget. Iya. Sebelum kenal ke tangan saya udah keriput, keriput kayak nenek-nenek gitu loh, bener. Jadi minum, minum, minum. Tapi nggak, saya orangnya sih nggak. Kalau CE terus apa juga apa terus saya nggak disiplin begitu. Suka-suka saya. Hmm. Hari ini wine anggur, besoknya CE, lusanya entah apa-apa. Pokoknya sederet di rak saya ini suka-suka saya pilih.
Nah, Yang coba penting lihat masih hasil nih. fermentasi ya. Iya, Baik. ini, yang ini lagi, apa-apalah. Jadi biar nyaman saya duduknya di sini. Saya suka makan apa, ambil apa. Yang penting ada air putih, ya kan? Air putih ada. Nanti yang hangat lah, yang dingin lah, suka-suka lah saya. Saya nggak akan. Oh itu terus. Paling itu terus ya 1 bulan, 1 bulan rutin. Nanti saya udah tukar lagi. Biar tubuh kita tidak gassy, Iya. ya kan? Betul. Mm-mm. Kalau nggak ada itu sakit gitu ya, dedenya. Tapi Ah, nampak memang jauh bersih loh, Dek. mm. Biar gimana pun alami itu, tapi nggak instan ya kak ya. Perlahan. Oke, makasih kak. Ya ini ayo Ada kita yang mau silakan. sharing, ada sedikit Ya, waktu ya, Dek ya. Ini Bu Ana masih. Bu Vera, Ini Bu Tan. Ana sharing yuk. Jadi begini Bu Vera, ini ada yang Japri tanya, ini saya kaki saya kan varisesnya udah parah, yang udah gembung-gembung itu pembuluh darahnya Bu Vera kan itu bisa gatel, bisa perih, kesakitan gitu ya, bermacam. Itu ada yang ngajarin itu mereka itu detox kaki itu dengan ini, dengan air yang lebih panas sampai 65 derajat gitu loh. Dia bilang udah reda memang bisa reda rasa gatalnya. Tapi saya agak takut dengarnya gitu loh Bu Vera gitu loh. Menurut Bu Vera gimana itu? Ada yang ngajarin dia itu rendamnya harus panas. Kan kalau pelajaran kita kan nggak pernah ya boleh ada lebih dari ya mungkin paling 45 derajat Celcius lah ya. Nggak pernah sepanas itu ya. Tergantung orang tuh biasa panas nggak gitu. Kalau saya dulu, waktu saya nggak ngerti kesehatan, saya mandi aja panas banget. Saya rasa mungkin 60 derajat loh saya mandi. Panas, panas. Sampai suatu hari saya baca, dulu saya sering suka baca buku. Kalau kita suka mandi panas-panas, rambut kita akan rontok. Ibarat kayak orang cabut bulu ayam kan air panas. Ya, ya, ya. Iya kan, mandi air panas. Makanya, oh iya ya, rambut saya sedikit kali gitu. Kok sering rontok di kamar mana-mana tuh rambut semua. Tapi karena kita nggak pakai sabun banyak, nggak terus pakai dia rontok ya rontok, tumbuh ya tumbuh gitu loh. Jadi kebiasaan yang jelek ini nggak boleh ditiru ya. Saya rendam kaki pun panas sampai kaki saya merah semua. Tapi karena itu terbiasa. Tapi kalau orang yang tak terbiasa, dia malah bisa gosong dan luka kan. Terlalu panas, selnya akan rusak, mati, gosong. Jadi tergantung apa dia berani nggak. Sampai ada yang katanya mengobatin karies pakai minyak tanah, campur es batu sebanyak-banyaknya. Itu saya lihat aja udah takut loh. Tapi banyak yang bilang, bagus loh Bu, asam urat hilang loh gini. Sumpah mati, masih banyak yang cara yang lebih lebih saya bisa terima dan saya Iya. bisa ngerti. Tapi kalau rasanya nggak mampu ya jangan coba. Masih banyak kok caranya, ya kan? Oh, Contohnya buang darah. Untuk varis itu dia pelan-pelan dia karena dia numpuk dan uratnya itu ada yang memang sampai konslet gitu ya. Lewat buang darah di ujung kaki, baru rendam kaki itu lebih efektif. Dan caranya pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau buang darah dengan bekam gimana Bu Vera itu? Yang di terapi center itu kan biasanya kan di pundak dulu, Iya, kadang di tapi leher belakang gitu ya. Ada yang sampai di kepala juga bisa iya, keluar ngeri itu. kalau dia hebat nggak apa-apa. Jangan sampai bekam, lukanya itu nggak sembuh-sembuh berbulan-bulan sampai lecet. Banyak saya lihat begitu. Kan dia bekam. Contohnya mau bekam di sini, ya kan? Dia lukain dulu pakai jarum. Kadang saya lihat mereka jarumnya sampai berapa banyak, tek, 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 tek. Waduh, satu titik itu lukanya sampai ada 20-an, gila ya. Gitu loh. Jadi langsung dikeluarin darah, memang banyak yang puas mungkin dia rasanya. Tapi ada juga yang orang yang peredaran darahnya tidak bagus, selnya tidak bagus, itu sampai lecet 6 bulan nggak sembuh. Ada yang sampai 1 tahun pun nggak sembuh.
Wah, ngeri ah. bekam lutut, iya hati-hati. Jadi mau bekam tuh harus cari yang terutama harus bersih. Bersih ibarat tuh waktu kita bekam nggak masukin virus. Virusnya nggak Iya. masuk. Nah, itu poin penting. Sudah itu jarum yang dia pakai apa bersih nggak? Orang ini cuman untuk demi sesuap nasi atau memang dia punya ilmunya gitu loh. Kan banyak yang bisa panggil ke rumah. Iya. Panggil ke rumah sudah itu, waduh, rasa kayaknya jorok banget gitu ya. Apa iya orang ini bisa gitu? Nah, itu jangan sembarangan. Tapi saya Sebaiknya lihat jarum beberapa perak ya Bu Vera ya. Yang kita buang apa kan darah di rumah itu baiknya jarum jarum perak ya Bu Vera. jarum apapun mereka harus memang yang jarum yang layak dipakai ya. Dan itu waktu mau buang harus dibersihin dengan alkohol ya, berapa persen. Nanti setelah itu darahnya udah stop, dia harus bersih, jangan plong gitu loh. Hmm. Sel-sel itu harus disayangi, harus diminta maaf, harus dilus-lus gitu. Dia akan sembuh. Di Afrika ada semacam pengobatan sampai di Malaysia saya ketemu orang tuh ya, dia kayak kita tukang kusuk ya, tukang kusuk. Kan biasa Iya. diginiin, digosok-gosok ya. Ini caranya gini, ambil, buang. Sama sekali nggak digini-gini, Nggak di- ambil, buang. Tapi dia harus ada energi yang positif dan cara begitunya gimana buka auranya dan tutup yang gitu loh. Tulang yang patah aja bisa sembuh. Itu benar-benar kan, benar-benar dia belajar sampai oke, menjadi master. Nah, saya lihat orang ini, waduh. Tapi kalau saya lihat, saya pura-pura bawa pulang, nih, Egi coba ya, saya gini, apaan sih mama nih? Kayak lagi buang apa? Buang Kayaknya serangga. berbulu ayam Bu Vera. Dulu pernah saya gitu, wah hebat kali orang ini ya. Yang bengkak-bengkak kan saya agak alergi radiasi. Jadi kebetulan hotel itu tuh penuh tower-tower itu. Langsung ini bengkak loh. Lehernya bengkak. Dokter Join tangannya bengkak kan. Jadi berdua kami diobatin sama orang situ gini. Ambil buang. Ambil buang. Eh, kayaknya nggak enak sih ya. Enaknya dikusuk-kusuk gitu kan. Tapi yang bengkak kita kempes gitu loh. Jadi pulang lah. Pulang saya pegang Egi. Egi sini Egi. Praktek. Mama nih lagi buang, buang daging kayaknya cuma. Hmm. Oke, udah terjawab ya Bu Ana. Kita masih punya waktu. Oh, menit closing time deh Kak. Tinggal 5 menit lagi kita. Bu Vera satu lagi soal kenikir Bu Vera, saking banyak jenis ya Bu Vera, nggak tahu mana yang bagus gitu loh. Kan ada kenikir yang dia sifatnya rebah kan gitu kan. Kalau Bu Vera yang apa YouTube-nya di Tiongkok itu kenikirnya kan lumayan tinggi, kira-kira bisa seketiak kita gitu loh kan. Tanahnya kan Jadi subur. Saya tanam cuman se sepinggang saya aja. Nanti dia udah mereng ke sebelah gitu, udah jatuh lagi. Ada di chat room Anda yang mau minta apa? Hmm, Iya, bibit kenikir bibitnya Kak. ya, bibit Iya. kenikirnya. Saya sih mau aja saya kirim, saya kasih nggak usah bayar pun nggak apa-apa. Tanya sama Dek Dorita, janjinya aja kirim berapa kali. Sekali itu kirim hilang, udah itu saya sampai sekarang belum belum terurus. Tiap hari loh Iya. saya. Tadi saya ke kebun juga, saya ke kebun mau kirim, kayaknya kurang. Nanti mau kirim, aduh Sabtu, Minggu, Senin, libur, Nih, nanti libur ya. busuk lagi. Jadi kalau mau kirim bibit tuh harus begini. Nekat-nekat saya hari ini ada mobil gitu, antara saya ke kebun. Nah, tahu nggak nanti nggak jadi lagi. Sampai di kebun hujan deras. Astaga, nggak jadi lagi saya ambil bibitnya. Nanti pergi lagi begitu niatnya memang
doa saya hari ini mau tuntaskan kerja saya. Sampai di sana terik panas, nggak boleh cabut, cabut dia mati gitu. Jadi ambil bibit ini kadang ya kendalanya Ad- gitu, terik panas kan. Dia paling bagus Hmm. tuh pagi jam 6 jam 7 atau sore setelah matahari udah terbenam kita cabut, dia nggak akan langsung loyo gitu. Jadi kalau Iya. sekarang kondisi saya ke kebun paling tidak jam 11 berangkat, menjelang maghrib saya udah harus pulang karena udah kosong kebun, nggak ada orang lagi ya, takut juga sendiri gitu loh, mana ularnya keluar mana apanya keluar. Jadi saya pilih pilih hari mendung gitu, mendung wah hari ini bisa anytime pun bisa cabut. Wah, sekali sampai di sana udah pakai sepatu bot mau. Lah hujan deras nggak jadi lagi. Makanya, aduh nih kapan sih janjinya ditunaikan? Izin Bu Vera, Nggak apa-apa. Bu Doli. Pak. Ya Iya, itu Pak. bibit atau benih ya Bu ya, yang kenikirnya itu yang Sekarang dikirim. saya udah ada bibitnya. Oh bibit, Tinggal bibit ambil ada tanaman ya. akar ya. Lagi Oh, lagi ada, dia kan udah tua ya, udah tua. Kita stek pun hidup, yang ada akar pun hidup gitu. oh, ya, Coba saya saya nggak berani janji. ya, ya, Memang ya. rencana saya mau kirim untuk Dek Dorita, Pak Pitoy, ada janji ya kirim arah ke Medan. Jadi yang ke kalau mau kirim tuh harus kalian kirim gitu. Jadi saya Gini biasa Bu saya Vera, ambil botol nanti aqua. kalau Bu Heeh, Vera, saya kan punya kenikir. Nanti saya fotoin untuk Bu Vera, saya japri. Kalau Bu Vera, heeh, menurut Bu Vera, kenikir saya itu udah benar, kenikir yang seperti kategorinya Bu Vera. Nanti Bu heeh. Dorita sama Pak Pito itu bisa ambil sama saya kan di Medan. Oh Iya. iya iya. Tapi saya nanti Dia fotoin daunnya japri yang ya. bawah itu kan bentuk kayak tepung, yang atas hijau. Ah, iya, Nah iya, itu kan heeh, iya, orang bilang hia ya, ya Bu iya, Ana. iya, iya, Ya kan, oh, biasa kalau habis melahirkan untuk makan, iya. bikin Mm-mm. sop, bikin apa, pokoknya enak sih, saya suka. Iya, Berarti panas kalau itu ada Bu Bu Vera. Ana kasihlah sama Bu Dorita, tapi masih ada yang lain mau bisa kirim lagi ya, bunga bisa makan, keladi mas. Kalau Saya hias, sama, Mau juga lah Bu Vera. karena saya sama Pak Pitoy, kami sering japri tukar-tukar butter-butter bibit gitu. Keladi Mas ya. Mm-mm. Tadi Bu Ya, Vera kan udah bilang di Brastagi itu yang tempat Bang Rantunangin banyak kenikir. Kalau di iya. Brastagi itu kenikirnya berbunga punya Bu Vera, ada kayak bunga tai ayam gitu kenikirnya itu mirip Oh kan? bukan. Saya lihat di Karo ada loh waktu saya pergi. Eh, Itu ya. iya nanti ada saya kok. saya sampai gini kan, kemarin lama saya kemana ya, ke China ya, kemana lagi, ke Thailand, habis itu ke China. Rata-rata sekitar 2 bulan saya nggak ada di rumah kan. Sekali saya ke kebun, min saya itu habis punah, tinggal ujung aja satu lembar. Aduh, ini gimana mau kirim lagi, hampir punah. Saya teleponlah si Bu Sana, Pak Gideon, Kak, kamu ada nggak spray mint itu? Gak ada Bu, habis dibilang. Waduh, saya sampai doa-doa, saya petik itu, saya tanam. Sekarang mulai perbanyakkan lagi loh. Dari satu, saya perbanyakan jadi 6 pot. 6 pot tadi saya bawa pulang ya dari kebun ke rumah terapi. Rencana mau saya tanam satu derek panjang gitu di tangga situ ya. Nanti udah siap bisa kirim gitu. Dia harus gimana? Dia harus batangnya yang seger buger gitu. Nanti kirim baru dia kuat. Kalau enggak besoknya dia udah mati. Min agak susah sih. Kalau kenikir mah gampang. Tahu. Kalau Mm-mm. kenikir aku suka. Iya, jadi saya kemarin sempat beli apa mos ya yang untuk anggrek itu. Jadi Mm-mm. masukkan ke botol aqua supaya dia nggak terlalu lembab, nggak terlalu, tapi masih masih tahan gitu. Nantilah kalau ada saya cek dulu ya, karena tadi ternyata dogi saya itu kan kulitnya mulai alergi. Jadi Rabu saya harus ke kebun lagi. Saya saya bongkar-bongkar tengok ada nggak. Masalahnya malam mau Zoom, jadi di sana nggak bisa lama-lama.
Harus dituntaskan janji ini. Kalau nggak sampai bulan 11 Sulawesi lagi. Kacau. Jadi Iya. ngutang saya. Oke Kak, waktu kita udah lewat 1 menit ini ya. Nah, ini tadi ada pertanyaan kenikir itu yang bisa dilalap ya. Ya, memang kenikir Cina ya ini bisa dilalap, tapi bukan seperti kenikir kita yang di Indonesia yang biasa kita Itu dilalap langsung nggak enak sih. Agak pedes ya. pedes Nantilah ya. ya, kalau saya lihat Rabu banyak bibitnya, saya umumkan di grup. Siapa mau kirimkan alamat, nanti biar sekalian di packing, biar dikirim gitu ya. Tapi saya nggak janji, nanti tunggu Rabu, tahu-tahu telat Jun pula. Terima kasih Iya, Bu oke. Vera, Bu Ya, Doli. nah saya infokan ya, bibit-bibit yang Ya, saya anggap harus disebar-tebarkan. Oke, Oke. selamat malam. Nah, sampai di Terima sini kasih, pertemuan kita Kak. malam ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Selamat terima kasih. malam. Ya, Terima terima kasih. kasih Terima teman kasih. Bu semuanya. Vera, Bu Dorita, Terima kasih. semuanya.